Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Pambanci Mematikan dari pelosok Kalimantan. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya Om Ras. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Malam itu juga Pak Muslim dan Pak Kades mencari keberadaan Jurai. Pemuda itu biasanya tidur di rumah Jamil. Orang tua Jamil nampak kaget saat melihat kedatangan Pak Kades di tengah malam buta tersebut. "Mana Jamil?" tanya Pak Kades. "Ada apa ini, Dul? Kenapa malam-malam mencari Jamil? Apalagi yang sudah dia buat?" ujar ibunya Jamil memberondong Pak Kades dengan banyak pertanyaan. "Anak kakak, si Jamil itu, sudah membuat hal yang sangat kurang ajar pada mantri dan istrinya. Dia hampir saja memperkosa istri mantri, dan sekarang dia berulah lagi dengan memberi pambanci pada pasangan itu. Di mana dia sekarang?" "Kamu main percaya saja dengan orang-orang baru itu. Memangnya ada bukti kalau Jamil anakku yang melakukannya?" balas perempuan parubaya tersebut dengan suara tinggi. "Perlu bukti apa lagi? Apakah pengakuan orang-orang yang sebelumnya itu kurang untuk dijadikan bukti?" "Sayang anak itu boleh, Kak. Boleh sekali. Dan memang itu harus untuk setiap orang tua. Tapi cara kakak kali ini salah. Sudah tahu kelakuan anak kakak ini seperti setan. Tapi bila orang menasihati, orang itu yang kakak marahi. Saya sudah cukup bersabar dengan kelakuannya selama ini. Tapi sekarang tidak ada toleransi lagi untuk perbuatannya itu. Kalau dalam waktu 24 jam dia tidak menemuiku, aku sendiri yang akan menulis laporan kepada kepolisian," ujar Pak Kades tegas. Pak Muslim terlihat cukup puas mendengar perkataan Pak Kades. Tidak salah kalau Pak Abdul selaku terpilih menjadi kepala desa di sana. Karena memang orangnya tegas, baik hati dan sederhana. Beliau sudah membangun desa itu menjadi lebih maju. Bahkan beliau juga tidak pandang bulu. Bila ada orang yang bersalah, pasti akan dihukum sesuai dengan kesalahannya, meskipun itu adalah keluarganya sendiri. Sementara di rumah, wajah Kristi terlihat sudah sangat pucat dengan mata yang terus menatap lantai. Beberapa kali istri Pak Kades berusaha memijit-mijit tengkuk Kristi dengan minyak kayu putih. Kai Udin terlihat berdiri di depan pintu sambil menghisap rokok tembakonya. Bau tembakau ampanan menyeruak membuat Bu Kades terbatuk beberapa kali. Asapnya mengepul memenuhi ruangan tersebut. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara Pak Muslim dan Pak Kades yang sudah datang. Brak! Pak Kades melempar Jurai ke pelataran. "Demi Tuhan, Pak, saya tidak tahu apa-apa. Memang waktu itu Jamil pernah menanyakan seputaran tentang perdukunan pada saya. Dan saya ceritakan apa adanya. Saya tidak pelit cerita, Pak. Siapapun yang bertanya tentang keadaan kampung saya akan jawab yang sebenar-benarnya. Saya pun tidak tahu kalau Jamil sampai melakukan hal itu pada Pak Mantri," ujar Jurai nampak ketakutan. "Kau jangan coba-coba berbohong pada aku, Rai," bentak Pak Kades. "Sungguh, Pak, demi Tuhan, saya tidak berbohong. Tapi kalau Jamil memang mendatangi dukun itu, saya tahu di mana tempatnya, Pak. Saya akan bawa Bapak ke sana. Karena kalau dilihat dari keadaan mereka ini, sudah berada di tahap akhir menuju kematian," ujar Jurai meyakinkan Pak Kades kalau dirinya tidak ikut dengan kelakuan Jamil. "Ya Allah ya Robbi, kau jangan berkata seperti itu, Rai. Umur seseorang hanya Allah yang tahu," tegur Bu Kades. "Bukan maksud saya seperti itu, Bu. Tapi itu pengalaman saya sendiri yang sudah sering melihat orang seperti ini," jawab Jurai. Sudah, tidak usah berdebat. Sekarang lebih baik kau hubungi kawanmu yang orang terminal itu. Pesan 2 kursi di bus padanya untuk kita besok," ujar Pak Kades.
Kristi melihat di bagian sudut ruangan ada sesosok makhluk mengerikan berambut panjang dan tebal hingga menutupi tubuhnya. Lidah makhluk itu sesekali keluar. Lidah itu bercabang dan sangat panjang. Matanya pun sangat aneh, berwarna hitam dan putih di bagian tengahnya. Kalau manusia normal kan yang hitam dikelilingi warna putih, tapi mata makhluk tersebut sebaliknya. Kristi menggigil, namun ia tidak bisa sedikit pun memalingkan wajahnya ke lain arah. Perlahan-lahan makhluk itu berjalan dengan bibir menyeringai saat makhluk itu sudah mendekat. Kristi bisa melihat dengan jelas kuku kaki makhluk tersebut rupanya sangat panjang dan menghitam. Baunya mirip lumpur. Kristi muntah karena tidak tahan mencium bau lumpur busuk dari makhluk yang berada di hadapannya itu. Namun meski begitu, Kristi masih tetap tidak bergeming dari duduknya. Matanya melotot menatap makhluk aneh tersebut. Tiba-tiba Kayu Udin melempar sesuatu ke arah Kristi yang langsung saja membuatnya jatuh pingsan. "Maaf Pak, tadi saya sudah pesan kursi di bus untuk besok. Tapi bos saya tidak mengizinkan saya libur Pak. Bagaimana ya Pak?" ujar Jurai setelah beberapa waktu berlalu. "Masalah pekerjaan, kau tidak usah khawatir. Yang kita utamakan sekarang adalah keselamatan dari Pak Mantri dan istrinya. Karena ini juga melibatkan kamu, Rai." "Iya Pak, saya mengerti," jawab Jurai. Menjelang subuh di saat semua orang sudah tertidur, Ivan terbangun. Mukanya pucat dan tubuhnya terasa sangat dingin. Ia mencium bau lumpur yang melangsang sampai ke tenggorokan. Ia menatap ke arah Kristi yang berada tepat di sampingnya. Ia nampak terkesiap kaget begitu melihat Kristi yang dalam pandangannya berwujud makhluk menyeramkan dengan lidah bercabang. Ivan berusaha menjauh ketika dalam pandangannya ia melihat sosok itu menoleh menatapnya. Nafas Ivan bergemuruh. Istri Pak Kades yang tidur tidak jauh dari tubuh Kristi terbangun. Ia nampaknya juga kaget ketika melihat wajah Ivan yang menegang dan sangat ketakutan saat melihat istrinya sendiri. "Pak Ivan, Bapak baik-baik saja kan Pak?" tegur Bu Kades sembari berusaha membangunkan suaminya. "Suruh dia pergi. Aku tidak mau makhluk menyeramkan itu ada di sini," ujar Ivan menunjuk ke arah Kristi yang masih belum sadarkan diri. "Ini Bu Kristi Pak, istri Bapak." "Bukan, dia bukan Kristi." Pak Kades, Pak Muslim, dan Kayu Udin yang terbangun karena suara Ivan yang menggelegar itu saling tatap satu sama lain. "Pindahkan saja istrinya ke dalam kamar atau di atas ranjang itu," suruh Kayu Udin. Dengan keadaan masih mengantuk, Pak Kades dan Bu Kades dibantu Pak Muslim terpaksa harus memindahkan tubuh Kristi menjauh dari Ivan. "Apa yang kau rasakan sekarang Nak?" tanya Kayu Udin. Ivan terdiam. Bola matanya bergerak ke kiri dan kanan. Sepertinya Ivan sedang memikirkan sesuatu. "Bau lumpur ini terus tercium. Baunya menyengat sekali." Kayu Udin menghela nafas ketika mendengar Ivan menggumam. "Cobalah berdoa, atau mungkin kau punya Alkitab. Coba baca biar hatimu tenang," ujar Kayu Udin. Lagi-lagi Ivan tertegun. Ivan yang sekarang sangat jauh berbeda dengan Ivan yang sebelumnya. "Coba cari salib atau kitab suci mereka dulu. Orang yang terkena seperti ini harus banyak-banyak berdoa dan mengingat Tuhan," suruh Kayu Udin pada Pak Kades. Pak Kades berusaha mencari apa yang disuruh oleh Kayu Udin tadi. Namun ia tidak menemukan salib atau Alkitab di mana-mana pun. "Permisi Pak, saya masuk kamar kalian ini ya," izin Pak Kades. Ivan hanya terdiam, matanya tidak berkedip menatap lantai. Tidak lama kemudian Pak Kades kembali keluar dengan memegang salib dan Alkitab di masing-masing tangannya. "Nampaknya mereka ini rajin beribadah," oceh Pak Kades. "Pak, Bapak tahu ini apa kan Pak?" tanya Pak Kades pada Ivan. Ivan mengangguk. "Kalau begitu, coba Bapak baca, biar hati Bapak tenang dan hilang semua pikiran yang mungkin mengganggu Bapak," lanjutnya. Perlahan-lahan Ivan menggerakkan tangannya ingin meraih Alkitab yang diserahkan Pak Kades. Namun sesaat kemudian dia menggeleng. "Kenapa tidak jadi Pak?" tanya Pak Kades. Ivan menggeleng keras. Kayu Udin yang sedang menyulut rokok tembakaunya tersenyum.
Bukan dia yang tidak mau, tapi hantu yang ada di dalam dirinya menolak, ujar Kaiudin. Coba kemarikan salibnya, lanjut Kaiudin. Lelaki renta tersebut berusaha meletakkan salib di tangan Ivan dan menyuruhnya untuk menggenggam salib tersebut. Namun baru saja diletakkan di telapak tangannya, tiba-tiba tercium bau gosong. Ivan lalu melemparkan salib tersebut hingga patah ke dinding. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ucap Kaiudin seketika meletakkan tangannya di kepala Ivan. Pak Kades dan istrinya saling tatap. Ivan kembali tidak sadarkan diri sehabis adzan subuh. Saat Pak Kades sudah bersiap dan tengah menunggu kedatangan Jurai, terlihat 3 orang yang sedang berjalan ke arah rumah mantri tersebut. Setelah disorot dengan senter, rupanya itu adalah Jurai dan orang dari Jamil. Mana si Jamil? Tanya Pak Kades. Belum pulang, jawab ibunya Jamil terdengar ketus. Tanpa berbibu lagi, mereka masuk ke dalam rumah. Kalau dilihat-lihat, sepertinya Pak Mantri ini terkena penyakit biasa, mungkin demam berdarah. Coba besok bawa ke puskesmas. Sakit biasa apanya? Aku ini sudah berpengalaman dengan hal-hal seperti ini, dan mereka terkena pambanji dari orang yang menginginkan rumah tangga mereka hancur. Sahut Kaiudin nampak kesal dengan perkataan ibunya si Jamil. Sebelum ada keributan, Pak Kades langsung menengahi. Sudah. Kalau tujuan kakak kemari hanya untuk membela anak kesayangan kakak itu, lebih baik sekarang juga kakak pulang. Jangan menambah panas suasana, ujar Pak Kades. Sementara Jurai hanya dia menunduk, tanpa berani menatap orang-orang di dalam rumah tersebut. Kau sudah siap, Rai? Pukul berapa bisnya lewat? Tanya Pak Kades pada Jurai. Jam 8 pagi, Pak. Kemungkinan lewat sini sekitar pukul 9-an, jawab Jurai. Baguslah kalau begitu. Jadi sekarang kita bisa siap-siap terlebih dulu, kata Pak Kades. Mau kemana, Dul? Tanya ibunya Jamil. Mencari tatamba untuk Pak Mantri, jawab Pak Kades singkat. Jurai dan Pak Kades nampak sama-sama saling diam saat sudah duduk bersebelahan di dalam bis. Kau rasa dukun itu mau menolong kita? Tanya Pak Kades. Mungkin iya, Pak, tapi kita usahakan saja dulu dengan membayar 2 kali lipat dari bayaran si Jamil. Tapi itu pun kalau memang benar dukunnya yang itu, jawab Jurai. Pak Kades mengangguk. Malam semakin larut. Orang-orang di dalam bis nampaknya sebagian sudah terlelap. Namun Pak Kades sedikit susah untuk memejamkan matanya, karena bis yang seringkali menabrak lubang-lubang besar di tengah jalan. Sayup-sayup ia mendengar bisikan yang seolah-olah menyuruhnya untuk segera memejamkan mata. Beberapa kali Pak Kades hampir terlelap, namun segera kemudian matanya terbuka lagi setelah bis kembali berpuncak. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya mereka berdua sampai di sebuah pelabuhan. Jurai nampaknya sedang tawar-menawar harga charteran masuk ke desanya dengan seorang bapak-bapak pemilik perahu mesin. Pak Kades mendengarkan obrolan Jurai dengan bapak-bapak itu tanpa ia tahu arti dari bahasa yang digunakan oleh mereka. Katanya 150 langsung sampai ke desa saya, Pak. Biasanya kalau umum bukan charteran, cuma 20 ribuan per orang. Tapi berhubung kita sampainya sudah sore begini, jadi taksian air milik warga desa saya sudah pada pulang, Pak, kata Jurai. Apa tidak bisa kurang lagi, Rai? Tanya Pak Kades. Pas, Pak, tadi saya sudah tawar tapi orangnya tidak mau, jawab Jurai. Ya sudah, daripada kita bermalam di sini kan, malah akan semakin membuang-buang waktu, ujar Pak Kades merogoh dompet di dalam saku celananya. Beliau menyerahkan 3 lembar uang 50 ribuan pada Jurai. Lalu akhirnya mereka pun berangkat menaiki perahu mesin milik Pak Ramli. Sebut saja namanya begitu. Rintik gerimis mulai turun. Air sungai pun nampak bergelombang. Wajah Pak Kades nampak menegang. Kedua tangannya memegang pinggiran perahu. Tenang saja, Pak, tidak akan terjadi apa-apa, ujar Jurai menenangkan Pak Kades yang nampak ketakutan. Setelah melewati belokan sungai, terlihat beberapa rumah dengan penerangan listrik, namun sebagian masih belum ada listriknya. Ini desa saya, Pak. PLN memang belum masuk sampai ke sini, Pak. Hanya orang-orang yang berada memakai genset untuk lampu.
dan menonton televisi, kata Jurai menunjuk ke beberapa rumah yang memiliki penerangan. Op, Mang Op, seru Jurai seraya berdiri. Ketika mesin perahu tersebut diselaukan, Jurai langsung melompat ke arah jamban dan kemudian menahan perahu agar Pak Kades bisa melompat keluar. Dekat sekali desamu dari pelabuhan itu tadi, Rai. Dipinta 150.000, ujar Pak Kades. Jurai cuma tersenyum menanggapi perkataan Pak Kades. Mereka berjalan menaiki tangga lempang, tangga khas Dayak yang terbuat dari kayu bulat. Pak Kades tidak terbiasa menaiki tangga seperti itu, lebih memilih berjalan di tanah yang berlumpur setelah menaiki 2 anak tangga lempang. Pak Kades nampak tertegun ketika melihat rumah keluarga Jurai yang nampak sangat tua dan reot. Bahkan beberapa dindingnya sudah ditambal dengan karung agar tidak tempias ketika hujan. Rumah yang bergaya kuno itu memiliki tinggi 2 meter dari tanah. Pak Kades garu-garu kepala ketika melihat tangga yang sama dengan di sungai tadi terpasang di rumah tersebut. Ada tangga yang lain, Karai. Kakiku rasanya lemas naik tangga itu, bisik Pak Kades membuat Jurai menahan senyum lucunya. Bapak pegangan di sini, nah. Terus pelan-pelan naik. Bapak tidak akan kenapa-napa, ujar Jurai. Mai, Amai, panggil Jurai pada seorang laki-laki parubaya yang sedang meraut bambu dengan langi atau anak mandau. Iku Karai, ujar ayahnya sembari menyoroti Jurai dan Pak Kades dengan senternya. Iya, Mai, ini saya datang bersama Pak Abdul, kepala desa di desa tempat saya kerja, ujar Jurai memperkenalkan. Inai mana? Tanya Jurai lagi setelah mereka memasuki rumah tersebut. Meski dari luar sudah sangat tua dimakan usia, tapi di dalam rumah itu barang-barang tersusun rapi dan sangat bersih. Amai memiliki arti ayah dan Inai memiliki arti ibu. Amai, Inai, panggilan ke orang tua dalam bahasa Dayak Muruk. Inaimu beli gula ke warung, jawab ayahnya. Mari, silakan duduk Pak. Maaf kalau rumah kami kotor sekali, ujar ayahnya Jurai sembari mengangkat bambu-bambu yang ia raut tadi, lalu menaruhnya ke sudut ruangan yang gelap. Di rumah Jurai hanya diterangi dengan lampu minyak yang hanya ada 3 buah saja. Lampu itu pun buatan sendiri dari botol bekas minuman kerak tindek, membuat Pak Kades baik hati tersebut terenyuh. Ya Allah, aku sudah sangat bersalah telah menyalahkan Jurai. Seharusnya aku tidak boleh menyalahkannya dan menyangkut pautkan masalah yang sudah dibuat Jamil padanya, batin Pak Kades. Lumayan lama mereka mengobrol-ngobrol ringan. Datanglah seorang perempuan parubaya bertubuh kurus membawa bungkusan plastik gula di tangannya. Matanya nampak berbinar ketika mengetahui bahwa Jurai telah pulang. Ia memeluk anaknya tersebut dan menciuminya dengan penuh kasih, membuat Pak Kades semakin terharu dan tanpa sadar meneteskan air mata. Ini siapa, Rai? Saya Abdul, Bu. Saya kemari karena ada sesuatu hal yang harus saya selesaikan, jawab Pak Kades. Ibunya Jurai dan ayahnya nampak berdebat dalam bahasa mereka. Orang tuamu marah, Rai? Bisik Pak Kades. Jurai tertawa kecil saat mendengar pertanyaan was-was dari Pak Kades. Tidak, Pak. Ayah saya menyuruh ibu saya untuk membuat air. Tapi ibu saya bilang, Bapak ini orang muslim. Makanya mereka berdebat masalah gelas yang akan digunakan untuk Bapak makan dan minum selama di sini, ucap Jurai menjelaskan. Tolong katakan pada ayah dan ibumu agar tidak usah khawatir masalah makanan. Kan kita bisa beli saja. Masalahnya di sini semua warganya bukan muslim, Pak, jawab Jurai. Pak Kades mengangguk. Tiba-tiba ayahnya Jurai keluar rumah, lalu beberapa saat kemudian beliau kembali dengan membawa 2 buah piring dan 1 buah gelas beserta sendoknya. Dari mana piring itu? Tanya Jurai. Pinjam pada pamanmu, karena cuma mereka yang mempunyai alat-alat makan khusus untuk orang Masih atau Muslim, jawab ayahnya. Tidak berapa lama kemudian, 4 gelas kopi dihidangkan bersama dengan nasi lemang dan singkong rebus. Sambil makan, Pak Kades mulai menceritakan maksud dan tujuannya datang ke desa tersebut bersama Jurai.
Kedua orang tua Jurai nampak saling berpandangan. Kalau begitu, besok saya antar Bapak ke ladangnya, Pak. Karena orang yang Bapak cari ini tinggalnya di ladang, jarang sekali pulang ke kampung, kata ayah Jurai. Pagi harinya, Pak Kades sudah berjalan-jalan di sekitar rumah Jurai. Ia melihat beberapa ekor babi di dalam kandang yang tidak jauh dari rumah. Dan ada beberapa ekor anak anjing yang sedang bermain kejar-kejaran dengan ayam. Pak Kades, ini sarapan dulu, Pak, panggil ibunya Jurai. Mata Pak Kades tidak berkedip melihat makanan yang terhidang. Ada nasi hangat yang dimasak bercampur dengan upu dan beberapa ekor ikan bakar. Maaf ya Pak, saya tidak punya wajan baru. Makanya ikannya saya bakar saja, karena wajan lama saya sudah pernah dibuat masak. Daging yang Bapak tidak bisa memakannya, kata Ibu Jurai sambil tersenyum ramah. Wajahnya lembut dan sangat ramah sekali. Ah, tidak masalah Bu, dibakar pun enak. Tapi ini apa Bu? Mirip sagu ya? Kalau di tempat saya, ini mirip sagu yang sering dibuat bubur, kata Pak Kades. Ini upu namanya Pak, terbuat dari singkong, dan upu ini bisa jadi pengganti nasi. Pak Kades nampak lahap sekali makan nasi bercampur upu tersebut. Sampai-sampai ia bersendawa setelahnya. Setelah matahari mulai bersinar hangat, Pak Kades, Jurai dan ayahnya berangkat menuju Pahuman, milik dukun yang mereka cari dengan menaiki jis. Sekitar setengah jam ke hulu, mereka akhirnya sampai di mana terdapat jamban kecil yang ada sampahnya. Seorang laki-laki kira-kira berusia 60 tahunan tengah duduk di pelataran pondoknya. Laki-laki itu memiliki rambut yang sudah memutih sepenuhnya dan kumis yang juga sudah memutih. Tubuhnya kurus dan berkulit gelap. Bagian mata kirinya cacat. Ada apa kemari pagi-pagi? Tanya lelaki itu sambil tertawa. Ayahnya Jurai juga ikut tertawa. Tidak mungkin kau tidak tahu maksud kami kemari. Kami belum sampai di sini pun. Kau pasti sudah tahu kalau kami akan datang. Makanya kau duduk di sini menunggu kami, kata ayahnya Jurai. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, lalu menatap lekat ke arah Pak Kades. Dan tiba-tiba, Pak Kades merasakan ngilu dan sakit yang luar biasa di bagian punggung serta kakinya. Wajah Pak Kades menjadi memerah, karena lehernya terasa seperti dicekik. Bagian wajahnya menjadi panas seketika, membuat Pak Kades langsung ambruk ke tanah. Ayahnya Jurai langsung berlari mendekati Pak Kades. Iku elah macam tu, ujarnya seraya menatap laki-laki tua yang masih tertawa terbahak-bahak tersebut. Jurai menelan ludahnya. Perlahan-lahan ia berjalan mundur dan bermaksud melarikan diri karena takut melihat keadaan Pak Kades yang seperti itu. Suruh dia pulang dan katakan padanya, apa yang sudah ditanam tidak bisa digali lagi, ujar si lelaki tua sembari menyulut rokok tembakau gilingnya. Pak Kades terbatuk. Untuk beberapa saat beliau mengatur pernapasannya. Ayah Jurai mendekati orang tua tersebut, lalu mereka terlibat dalam perbincangan serius. Sesekali ayah Jurai menaikkan nada bicaranya. Bapak tidak apa-apa kan Pak? Apa masih sakit? Tanya Jurai berusaha membantu Pak Kades berdiri. Hampir mati aku, gumam Pak Kades. Beliau terlihat masih lemas. Akhirnya si lelaki tua pun mengalah, lalu bertanya, berapa kau sanggup bayar aku untuk mematahkan pembanci itu? Pak Kades yang masih lemas dan takut menjawab dengan bibir bergetar. Saya akan bayar 2 kali lipat dari bayaran si Jamil, kata Pak Kades, karena ia tahu kalau Jamil tidak mungkin punya uang banyak untuk membayar dukun tersebut. Baiklah, berarti 3 juta, ujar si lelaki tua yang membuat Pak Kades terbelalak. Pak Kades menghela nafas berkali-kali. Pak Kades tidak apa-apa. Uang yang kubawa tidak sebanyak itu Jurai. Ya Allah, kepalaku tiba-tiba pusing. Akhirnya mau tidak mau Pak Kades terpaksa memberikan barang berharga yang ia bawa untuk mencukupi bayaran tersebut dan menyisakan sebagian uang untuk mereka pulang. Akan kupastikan pasangan itu akan kembali seperti semula, ujar si lelaki tua, lalu menghembuskan asap rokok tembakaunya yang berbau sangat menyengat. Sementara itu istri Pak Kades baru saja sampai di rumah yang ditempati Ivan dan istrinya.
Kyai Udin nampak masih menunggui mereka sambil terus berdoa. Tubuh Kristi semakin pucat, bahkan ujung-ujung jarinya sudah mulai membiru. Begitupun juga dengan Ivan. Sesekali Kyai Udin meletakkan telapak tangannya di dahi Ivan, lalu menatap pada Kristi. Malam itu hujan turun sangat deras, diikuti suara guntur. Air sungai meluap dengan sangat cepat. Raut wajah Pak Kades nampak gelisah. Sesekali beliau menjenguk keluar pondok untuk memastikan hujan yang turun. Meski sebenarnya suara gemuruh hujan begitu jelas terdengar, jatuh di atas atap. Kira-kira sekitar pukul 9 atau 11 malam, hujan mulai reda, menyisakan rintik-rintik kecilnya. Mereka berempat berangkat menuju ke daerah sungai yang digunakan untuk mengubur barang-barang ritual dari pambanci tersebut. Air sungai itu sangat keruh dan deras. Lelaki tua terjun ke dalam air dan beberapa kali menarik nafas ke permukaan. Sekitar 30 menit berjuang di dalam arus air yang deras. Akhirnya bungkusan berisi barang-barang yang diritualkan itu berhasil didapat. Tinggal bungkusan yang berada tepat di seberangnya. Di seberang sungai itu, mereka mengalami sedikit masalah karena perahu yang mereka naiki terbalik sebab terkena hembasan ekor buaya sungai. Jurai yang paling muda di antara mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyeret perahu yang posisinya sudah terbalik itu ke tepi. Meski jantungnya saat itu berasa hendak copot karena kakinya tidak sengaja terkena sesuatu benda yang agak kasar dan berduri. Namun akhirnya mereka semua berhasil berenang ke tepi dengan selamat. Si lelaki tua tertawa terbahak-bahak menatap ketiganya yang sudah pucat pasi karena ketakutan. Lalu ia berjalan ke arah patok yang tertancap di pinggir sungai tersebut. Tidak butuh waktu lama, bungkusan benda ritual itu berhasil digali dan diambil. Setelah itu si lelaki tua membongkar kedua bungkusan tersebut dan langsung menguburnya jadi satu. Hujan sudah reda, suara kodok mulai terdengar bersautan. Hampir seminggu sudah setelah kepergian Pak Kades, keadaan Ivan dan Kristi sudah mulai membaik. Keduanya berangsur-angsur sembuh. Pak Muslim dan istri Pak Kades dengan setia merawat keduanya. 2 minggu telah berlalu, Ivan dan Kristi sudah berbaikan dan kembali menjalani hubungan yang hangat dan romantis. Sementara Jurai, ia mendapatkan pekerjaan tetap dari Pak Kades dengan upah yang sangat lumayan. Sementara Jamil tidak pernah lagi menampakkan diri setelah dimarahi habis-habisan oleh pamannya. Semoga Bapak selalu menjadi orang yang bijaksana dan baik hati. Sukses selalu ya Pak, dan terima kasih atas semua kebaikan Bapak pada saya dan istri, ucap Ivan ketika mereka akan pulang ke kota tempat tinggal Ivan. Dikarenakan Kristi yang sudah hamil tua dan katanya ingin melahirkan dengan didampingi kedua belah pihak keluarganya. Jujur saya sangat berat kalau Bapak dan Ibu pergi, tapi saya akan selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu selamat sampai tujuan dan bisa secepatnya kembali ke sini lagi. Dan juga semoga anak kalian nanti menjadi anak yang soleh-soleha, kata Pak Kades yang langsung dicubit oleh istrinya. Tidak apa-apa Bu, saya tidak tersinggung, malah saya sangat senang mendengarnya, ujar Ivan tersenyum. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.